Novel menikah saat SMA part 154. Kay, gue lupa Kak ada di kelas 12 IPA berapa ya? Tanya aneh kemudian. 12 IPA 4. Bagaimana aku bisa lupa dengan kelas Brian? Oh iya, jawab aneh lalu menarikku lagi. Skip. Kami bertiga berdiri di depan kelas Adit. Sayangnya, Brian tidak ada di kelas saat ini. Menurut Adit, Brian hanya pergi ke kamar mandi dan mungkin akan kembali sebentar lagi. Oleh karena itu, Anne bersikeras menunggu sambil berpura-pura membahas sesuatu yang penting dengan Adit. Kenyataannya, mereka hanya sedang membicarakan film yang akan tayang di bioskop minggu ini. Aku jadi penasaran, apa Anne benar-benar menyukai Brian? Pernah aku menanyakan hal ini padanya, dan ia mengatakan Brian hanya kecengannya. Subscribe dulu ya. Nah saja, ia hanya suka melihat dan membicarakan Brian bersama dengan fansnya yang lain. Tapi sama sekali tidak serius. Namun lagi-lagi siapa tahu. Hati bisa berubah kapan saja. Dan kalau itu terjadi, bisa tambah rumit masalah ini. Tuh orangnya datang, kata Adit tiba-tiba yang membuat aku dan Anne melihat ke arah yang sama. Akhirnya aku melihat Brian juga. Bahkan tanpa ekspresi apapun di wajahnya, dia masih terlihat keren. Bukankah ini sedikit tidak adil? Aku sedang memperhatikannya, dan sesaat kami melakukan kontak mata. Aku mencoba tersenyum ke arahnya, dan ia membalasnya dengan membuang muka. Kay, tadi dia ke sini. Aneh histeris di sebelahku. Mengabaikan Aneh, aku menatap Brian tidak percaya. Dasar kurang ajar. Aku mendengus kesal. Memangnya dia pikir dia siapa? Hanya karena aku sedikit baik padanya, bukan berarti dia bisa meremehkanku. Ya, memang apa susahnya sih? Balas tersenyum sebentar saja. Dasar tidak sopan. Brian terus berjalan melewati kami dan masuk ke dalam kelas. Aku sudah menghabiskan waktu 4 hari memikirkannya dengan sia-sia. Ampun, keren banget kayak Kak Brian, kata Anne lagi. Aku mendengus lagi. Karena apanya? Skip. Aku menatap lantai dengan bosan. Anne masih mengobrol dengan Adit, jadi aku masih harus menunggu lagi. Dalam pikiranku, aku sibuk merangkai kata-kata yang akan kuucapkan saat aku bertemu dengan Brian nanti. Tunggu, kurasakan seseorang memanggil nama aku, dan aku mengangkat wajahku. Kiara kan? Tanya orang itu. Wajahnya seperti tidak asing. Aku mencoba mengingat di mana aku pernah melihatnya. Oh, yang minjam rautan itu kan, Kak Rizky, kataku beberapa saat kemudian. Masih ingat ternyata, balasnya sambil tersenyum. Ingatlah, mana bisa lupa sama kakak kelas yang kayak stalker, jawabku sambil bercanda. Dia tertawa. Habis ada adik kelas yang sok-sok misterius gak mau ngasih tahu namanya sih. Panggil Ki aja, Kak, kataku tersenyum melihatnya. Suara batuk khas Aneh muncul dari sebelahku, dan aku mendapati dia sedang tersenyum ke arah kami. Oh ini toh, kata Aneh menggantung. Rasanya aku mau memukul kepalaku sendiri saking malunya dengan TK Aneh. Dia pasti berpikir bahwa Kak Rizky lah laki-laki yang kemarin jadi pembicaraan kami di kantin. Kenalin Kak, ini temen gue. Anastasia, kata Aneh sambil mengulurkan tangannya tersenyum manis. Rizky Augustira. Entah aku yang terlalu fokus dengan Rizky hingga tidak memperhatikan sekitar, atau memang dia yang baru saja keluar. Tapi Brian sudah berada di koridor, berkumpul dengan teman-temannya yang tidak jauh dari kami, dan ia menatap lurus ke arahku. Skip. Hari ini aku akan pulang dengan Brian setelah 4 hari. Kalau boleh jujur, sejak pagi tadi yang bisa kupikirkan hanya ini aja. Begitu banyak topik pembicaraan yang sudah kupersiapkan. Tapi setelah kejadian di depan kelas tadi, aku yang awalnya sangat menunggu-nunggu pulang bersama Brian, rasanya ingin pulang sendiri saja. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa di hadapannya nanti. Aku ingin marah padanya, karena sudah membuang muka saat aku tersenyum.
Tapi bayangan wajahnya yang menatapku tadi membuatku takut. Aneh, aku takut padahal aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. HP-ku bergetar dan aku mendapat sebuah pesan. Brian, ikut pulang atau enggak? Aku menatap layar handphoneku dengan bimbang. Aneh bisa memberiku tumpangan hari ini atau tidak ya? Brian, kalau iya jangan cuma berdiri di situ saja. Aku menatap layar handphoneku dan segera mencari di mana Brian. Jangan bilang ia juga melihatku memukul kepalaku sendiri tadi. Kiara Safira, lo di mana? Brian, samping. Skip. Bray, panggilku saat tidak ada satupun di antara kami yang berbicara. Aku sama sekali tidak membayangkan akan ada di situasi ini lagi. Kupikir kami sudah semakin dekat. Lalu kenapa rasanya kami kembali ke titik awal? Memang benar kata orang, kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Sebenarnya aku ingin membahas peristiwa di koridor tadi, tapi kuurungkan niatku. Gak jadi deh. Beneran, kata Brian. Iya bener. Ngomong dok, Kay. Pasti ada yang lagi lo pikirin kan? Katanya tiba-tiba jadi serius. Karena dia memaksa, lebih baik gue katakan saja sekarang. Gini, Bray. Kan gue punya teman. Terus temen gue ini punya teman lagi. Terus temen gue sama temennya ini udah kenal lumayan lama. Tapi bukan berarti mereka udah dekat banget sih. Ya cuma kayak teman biasa gitu loh, Bray. Brian diam menunggu kelanjutan ceritaku. Nah, temen gue ini kan orangnya ramah dan tidak sombong. Jadi dia maksudnya mau nyapa si temennya itu. Tapi pas disenyumin, temennya ini malah buang muka. Menurut lo, Bray, temannya ini kenapa? Temen yang mana? Temennya temen gue. Belum sempat Brian menjawab, aku kembali menambahkan. Aneh kan, Bray? Udah disenyumin malah buang muka. Dimana gak kesel coba? Padahal maksud temen gue itu kan baik. Mungkin dia ngelakuin itu karena temen lo, Kay. Kok jadi salah temen gue? Mungkin teman lo ini pernah minta temennya supaya gak ngehirauin dia di sekolah. Bener. Kenapa aku lupa dengan perjanjian waktu itu? Aku menganggukkan kepalaku puas mendengar penjelasan Brian. Tapi tunggu dulu. Aku menoleh menatap Brian. Bray, ini kan bukan cerita gue. Jadi tadi pas istirahat temen gue itu curhat ke gue. Karena gue juga bingung, jadi gue tanya sama lo. Jadi seriusan bukan cerita gue. Jelasku buru-buru. Gue kan gak ada bilang ini cerita lo, kata Brian yang entah sejak kapan tersenyum seakan mengetahui semuanya. Hah? Oh iya sih. Gue cuma jelasin supaya lo gak salah paham aja. Aku meringis lalu menoleh ke jendela untuk menghindari tatapan Brian. Gue sama sekali gak salah paham kok, jawab Brian sambil dengan senyum yang sama. Berhenti membuat dirimu sendiri terlihat bodoh, Kay.